إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam Sahih Muslim dalam kitab As-Salam. Bab yang akan kita pelajari adalah bab tahrimu munajatil itsnaini duna tsalits bighairi ridahu. Bab haram hukumnya berbisik-bisik dua orang tanpa menyertakan orang yang ketiga dengan tidak mendapatkan keridhaannya. Jadi kalau seandainya ada 3 orang, lalu berdua berbisik, tidak mengikut sertakan yang ketiga, maka ini tidak boleh jika yang ketiganya tidak ridha. Ada beberapa hadis yang dicantumkan di dalam bab ini. Hadis yang pertama, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thalathatun fala yatanajathani duna wahid. Dari atau dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun, apabila ada 3 orang, fala yatanajathnani duna wahid." Maka janganlah 2 orang yang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang satu lagi. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جريء عن منصور عن أبي وائل
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar. Jika kalian ada 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang lain. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bertiga itu berbaur dengan orang lain. Masuk dengan orang lain. Kenapa? Min ajli al yuhzun an yahzunuhu atau li ajli an yuhzinahu. Hal itu gara-gara bisa menyedihkannya. Jadi tadi bertiga, lalu berdua berbisik, yang cik tidak diikut sertakan, itu bisa menjadikan satu orang ini bersedih. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أو فإن ذلك يحزنه. Dengan sanadnya kepada Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa diikutsertakan teman mereka. Karena hal itu menjadikan dia sedih. Atau karena hal itu menjadi dia sedih. Kita lihat ungkapan ulama. Wal munajah, yakni berbisik-bisik itu adalah al-masaratu wan taja al-qawmu tanajau aisara ba'dhum ba'dha. Al-munajah al-musarah, yaitu merahasiakan. Kelompok orang bertanaji atau ya intinaj intijah wantaja al-qaum ay tanajau wa tanajau ay sara ba'dhum ba'dha, yakni sebagian yang merahasiakan kepada yang lain atau membisikkan. Ya, sebagian membisikkan kepada yang lain. Faedah bisa kita ambil dalam hadis ini bahwa yang pertama wa fi hadhihi al-ahadits an-nahyu an tanajis naini bihadrat ats-tsalits. Faedah yang pertama, larangan
berbisik-bisiknya dua orang di hadapan orang yang ketiga. Wa kadza thalathatun wa akthar bihadrati wahid. Begitu juga 3 orang atau lebih di hadapan satu orang yang tidak diikutsertakan. Jadi ada satu yang disisihkan. Ini berampe bertiga babisia yang cik tidak diikutsertakan. Babisianya di muka yang satu itu. Atau nya berampe atau berlima, berenam, bersepuluh tapi cik dikucilkan. Wa huwa nah'u tahrimin. Larang ini larangan yang bersifat haram. Bukan bersifat makruh, tapi haram. Fayahrumu 'ala al-jama'atil munajatu duna wahidin minhum illa an ya'dhan. Maka haram kepada sekelompok untuk berbisik-bisik tanpa diikutsertakan satu di antara mereka, kecuali dia memberikan izin. Ya, silahkanlah berbisik-bisik. Wa madhhabu Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa Malik wa ashabuna wa ashabina wa jamaahir ulama anna an-nahya 'amun fi kulli al-azman wa fi al-hadar was-safar. Mazhab Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, juga Imam Malik dan sahabat-sahabat kita, yakni maksudnya ulama-ulama Syafi'i, serta mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwasanya larangan ini umum atau bersifat umum pada setiap zaman. Setiap waktu. Larangan ini umum di setiap waktu. Wa fil hadar wa safar. Baik dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan bersafar. Wa qala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan innamal manhi anhu al-munajatu fis safar dunal hadar. Sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwa larangan ini, larangan dari berbisik-bisik ini hanyalah di waktu safar, tidak di waktu mukim. Misalkan ada 3 orang yang bersafar, 2 berbisik, cik tidak diikut sertakan. Lianna as-safara madhannatul khawf. Karena safar itu sangat diprediksi rasa takut. Sangat memungkinkan ada rasa takut. Yakni mungkin menimpakan kepadanya sesuatu, dicidolah atau apa, dicurangi dan yang lainnya. Wadda'a ba'dhum anna hadzal hadits mansukh. Sebagian mereka mendakwakan bahwasanya hadis ini mansukh. Hadis ini sudah dihapus hukumnya. Wa in kana hadza fi awal Islam,
Falamma fashal Islam wa aminan nasu saqatan nahi. Bahwasanya ini terjadi di awal-awal Islam. Tak kala Islam telah bersebar, rasa aman sudah dirasakan oleh manusia, maka gugurlah larangan ini. Wa kana al-munafiqun yaf'aluna dzalika bihadratil mu'minin liyuhzinuhum. Orang-orang munafiqun mereka melakukan ini di hadapan orang mukmin agar orang-orang mukmin bersedih. Ini orang-orang munafikin ini dia misalkan berkelompok dia, lalu dia berbisik tapi tidak ikut sertakan orang mukmin, supaya orang mukmin bersedih. Mungkin diketawakan, mungkin apa, istihza, mengolok-olok. Amma idza kanu arba'atun fatanaja ithnani duna ithnain fala ba'sa bil ijma'. Wallahu a'lam. Adapun apabila mereka berempat, dua orang yang berbisik tidak diikutsertakan dua orang lain, maka itu tidak apa-apa. Karena yang dua tadi juga dia ada urusannya. Tidak menjadikan dia bersedih. Maka itu tidak apa-apa dan telah sepakat ulama dalam hal itu. Berbisik-bisik berarti ada informasi yang tidak diketahui. Begitu juga kalau seandainya berbahasa dengan bahasa lain. Walaupun tidak berbisiknya, tapi mengecek berdua dengan bahasa yang tidak diketahui oleh yang ketiga. Walaupun suaranya kedengaran. Itu juga sama. Kenapa? Karena ilatnya atau penyebabnya adalah karena membuat yang sendirian itu bersedih. Baik buati, awak dikecilnya kan? Grup berenang. Kalaulah tahu bisik terdangan tak apa. Kalau bisik dia terdangan tak apa. Tapi yang bisik terdengar tapi tak paham tu. Karena ada rasa sedih tadi. Subhanallah, begitu agama Islam menjaga hubungan sesama. Ya. Jangan ada yang merasa ada upaya untuk menyebabkan yang lain sedih. Makanya tadi dikatakan, kecuali kalau seandainya dia menyetujui. Maaf ambo, ada ambo kecian. Silakanlah. Berarti dia tidak bersedih. Baiknya bahasa yang dipahami atau bahasa yang tidak dipahami. Biasanya kan ketika ada dua orang bisa berbahasa, yang ketiga tidak. Kenapa berbahasa dengan bahasa itu? Ya. Kenapa tidak dengan bahasa yang dipahami yang ketiganya, ketiga orang ya? Kecuali dilakukan karena ada yang dirahasiakan. Sama dengan tadi, kalau seandainya pembahasannya tidak perlu dirahasiakan, kenapa berbisik-bisik berdua? Bisik-bisik kayu api gitu. Ya.
Jadi termasuk juga tadi kita sebutkan bahwa berbahasa dengan bahasa yang tidak dipahami oleh yang ketiga itu sama. yakni bisa menyebabkan dia bersedih. Lalu di sini disebutkan bahwa hatta takhtalitu bin nas. Sampai kalian berbaur dengan orang lain. Dia masuk dalam keramaian. Lalu setelah itu pada saat ramai dia mau babisik berdua boleh. Karena menjadikan yang satu ini tidak merasa bersedih. Kalau kita lihat di sini ada sampai diizinkan atau sebelumnya juga adalah sampai ada unsur keridhaan. Nah berarti yani judulnya bighairi ridha. Kadang diizinkan tapi tidak ridha. Ya. Kenapa? Itu balai. Awak nak dibawanya dah. Itu terpaksa ngecena silakanlah. Tapi sementara itu bisa memberikan rasa sedih tetap. Nah, jadi solusinya adalah berbisik-bisiklah berdua tanpa ada yang ketiga di hadapannya. Ya, tanpa ada yang ketiga di hadapannya. Atau berbisik-bisiklah dengan beberapa orang tanpa ada satu orang yang dikucilkan. Karena ini adalah penyebab pertama terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada yang sudah dikucilkan, merasa tidak suka, merasa tidak ridha, yang bisa mengakibatkan ya bersedih, yang sehingga ya akan mulai ada muncul rasa kebencian, rasa hasad, rasa dengki, dan ini dikikis habis dari akar-akarnya oleh Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya kita masuk kepada kitab yang baru, yaitu Kitab Tib, yaitu kitab yang membahas tentang medis, obat Tibun Nabawi, ya, baik itu tentang sakit, tentang ruqyah dan yang lainnya. InsyaAllah Ta'ala, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.